Halo semuanya, hari ini aku share bagaimana caranya membuat sambal kemasan. Kebetulan ini aku udah bikin 2 botol sambal, namanya sambal anjay ya. Disanbelin aja saya, itu singkatannya itu, dan isiannya ini adalah sambal tongkol asap. Jadi spesialis sambal tongkol asap. Cara pembuatannya simple. Kalau kalian mau jadikan ini sebagai ide bisnis atau ide jualan online, dijual di Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, oke banget ya. Cara pembuatannya simple banget dan gak ribet. Oke, langsung aja kita mulai sekarang ya. Step pertama, kita sediakan dulu bahan-bahannya. Ini ada 35 gram bawang putih, kemudian ada 70 gram bawang merah dipotong-potong kasar aja. Lalu ada gula merah, sesuaikan dengan selera kalian masing-masing untuk manisnya. Kemudian ada 1 batang serai ya. Ini daun salamnya nggak jadi dipakai. Mau pakai daun salam juga nggak masalah. Kemudian cabai pedasnya ada 50 gram cabai pedas, sesuaikan selera tingkat kepedasannya. Kemudian ada 200 gram cabai merah. Nah, kemudian ini adalah tongkol asap 2 ekor. Tongkol asap 1 ekornya ini harganya 6.000. Nah, kemudian kita sediakan blender Mitochiba CH200 dari mitochiba.id. Kita akan haluskan bumbunya dulu. Ada 35 gram bawang putih masuk, kemudian 70 gram bawang merah masukin juga, tambahkan sedikit minyak goreng ya, supaya untuk membantu memproses penghalusannya. Kita pasang motornya, langsung di blender aja sampai halus ya. Jadi blender Mitochiba CH200 ini memiliki mata pisau 2 lapis dan 3 lapis yang besar ya. Ini menghasilkan nanti untuk memblender dulu hasilnya lebih maksimal. Oke, ini udah siap. Kemudian kita blender cabenya, masukin semuanya. Ada cabai pedas dan cabai rawitnya. Terserah kalian mau dibikin level berapa. Kalau mau dibikin cabai rawit merah semuanya juga nggak masalah ya. Tinggal nanti kan berlevel gitu. Ada yang level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti cabai rawitnya sebagai pembandingnya ya. Tingkat kehalusannya ini nggak usah terlalu halus banget, kira-kira segini aja. Kalau terlalu halus kan nggak enak juga ya. Kemudian tongkol asapnya ini kita potong-potong. Kalau sudah dicuil-cuil hasilnya seperti ini. Kemudian langsung aja kita mulai menumis. Oke, kita sediakan teflon, kemudian masukkan minyak. Nanti bisa ditambah lagi minyaknya. Kemudian kalau sudah panas minyaknya, baru kita masukkan bumbu halusnya ya. Jadi pertama kita akan menumis dulu bumbu halus dari bawang merah dan bawang putih halus ini. Kita tumis, kita oseng-oseng dulu sampai, kalau orang Jawa bilang tanek gitu, bumbune ngasih tanek gitu ya, apa jenenge ya, nggak terlalu kering tapi nggak terlalu basah juga nanti karena masih diproses lagi. Ini kita udek-udek dulu aja sampai tercium bau harum, dah berwarna kecoklatan, baru kita masukkan si cabai merahnya ya, kita masukkan aja semuanya. Untuk porsinya ini aku bikin untuk 2 porsi, 2 porsi atau 2 botol yang ukuran lumayan besar. Kalau kalian mau dibikin yang kemasan kecil-kecil juga nggak masalah ya, tergantung kalian mau botolnya seberapa. Ini kita tumis-tumis dulu. Setelah cabenya masuk, kemudian kita tambahkan minyak. Nah, ini minyaknya aku tambahin sampai semua bagian itu tertutupi dengan minyak, karena kan kita akan memasak dengan waktu yang lumayan lama dengan api yang kecil ya, supaya hasilnya maksimal. Lalu kita masukkan 1 batang serai untuk menambah aroma. Kemudian ada apa lagi bumbunya. Lalu kita masukkan dulu tongkol asapnya sambil biar merasuk gitu ya. Ini enak banget kalau kalian mau pakai tongkol asap boleh, cakalang asap boleh, atau pakai roa juga boleh. Tapi yang karena di tempatku paling banyak itu tongkol asap ya, kita pakai tongkol asap aja. Ini aku tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Merek saus tiramnya aku pakai merek Likumki ya. Kemudian gula merahnya sesuaikan selera masing-masing tingkat manisnya, karena ada yang suka manis, ada yang suka enggak. Kemudian kasih garam. Kalau kalian nggak yakin ngasih garamnya seberapa, kalian bisa kasih sedikit dulu. Kalau nanti kan bisa diicip ya, jadi nggak masalah. Kemudian kasih juga kaldu bubuk. Kaldu bubuk ini aku pakai kaldu bubuk rasa sapi. Mau kaldu bubuk boleh, atau pakai micin atau MSG juga boleh. Rata-rata orang pakai MSG, tapi aku nggak suka pakai MSG. Cukup pakai kaldu bubuk aja udah cukup.
Nah, ini kita udah aduk sebentar. Kemudian ini kita masak dengan api kecil kurang lebih selama 1 jam sambil diaduk-aduk ya. Kenapa harus lama? Kenapa harus pakai api kecil ya? Supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Kalau kita pakai api besar terlalu gosong, cepat gosong ya. Kurang lebih warnanya seperti ini. Aku pakai sotil. Ini sotilnya aku dapat dari Stain Cookware ya. Ini kurang lebih aku masak selama 1 jam. Rata-rata kalau porsi segini ya masaknya sekitar 1 jam. Tadi udah blubuk-blubuk, warnanya juga udah warna coklat banget ya. Nah, kalau sudah, kemudian kalian bisa matikan kompornya lalu didiamkan dulu sampai dingin ya. Jangan panas-panas langsung dimasukin ke dalam toples atau ke dalam wadah terus ditutup, nanti akan mengurangi ketahanannya. Oke, kita sambil menunggu dingin. Next kita sediakan toples. Ini aku pakai toples yang kaca. Harganya satu bijinya ini Rp6.000. Sudah termasuk tutupnya tapi nggak ada shieldnya. Kalau kalian mau pakai botol yang plastik atau yang bentuk seperti ini tapi plastik, usahakan yang agak tebalan dikit ya, ada logonya microwave 100 derajat Celcius ya, itu supaya lebih aman aja kalau kalian menggunakan itu. Kemudian nanti pembeli mau menghangatkan di dalam rice cooker atau di dalam microwave itu tahan. Kadang-kadang banyak juga yang jualan tapi bungkus atau plastiknya atau cupnya itu nggak tahan panas, sehingga waktu dipanaskan ngerti-ngerti lodrok atau lonyot atau mungkret gitu ya. Nah, ini kita masukkan dulu semuanya, kemudian baru kita tutup ya. Oh ya, untuk satu lagi, lebih bagus lagi kalau sebelum dimasukkan sebelum dimasukkan sambalnya, kalian bisa mengukus atau mencelupkan si botol ini ke dalam air panas. Itu tujuannya untuk mematikan bakteri-bakteri yang ada di dalam botol kacanya. Kalau sudah ditiriskan sampai airnya hilang, baru kita dimasukkan si sambalnya ya. Nah, setelah ditutup seperti ini harusnya di atasnya masih kasih shield ya, masih kali lapisan plastik itu di shield, dirapetin gitu. Tapi karena aku nggak punya alatnya, jadi seperti ini aja. Kemudian untuk next terakhir, kalian bisa juga merendam atau mencelupkan ke dalam air panas untuk proses terakhir supaya nanti lebih tahan lama juga, sebagai proses vakuumisasi gitulah ya. Nah ini dia penampakannya yang sudah jadi. Jadi seperti inilah setelah dikemas dengan botol kaca dan dikasih nama sambal Sanjay. Ini bukan anjay ya, terlihatnya seperti anjay gitu. Teman, di depannya itu ada S kecil, singkatan dari Sanjay, singkatan dari Sanbelin aja saya. Jadi sambal itu diplesetin jadi Sanbelin aja saya spesial tongkol asap. Ini adalah salah satu varian dari variannya tongkol asap. Kalau kalian mau kasih cumi yang kecil-kecil tuh, cumi asin atau cumi yang utuh, kemudian atau pakai roa atau pakai udang atau pakai pete, tinggal diganti aja isiannya ya. Untuk porsinya, kalau kemarin aku beli 150 gram itu, kemasan 150 gram itu pada dijual rata-rata sekitar 30 sampai 35 ribu. Jadi tergantung kalian mau isiannya, tongkol asapnya seberapa, itu juga nanti mempengaruhi ya. Semakin banyak tentunya akan semakin enak dan tentunya akan semakin mahal. Dan jangan takut untuk menjual barang mahal jika makanan kalian enak ya. Pokoknya presentet, orang mau bilang mahal kayak gitu kan, orang mau bilang terlalu mahal banget, yang penting rasanya masuk, kalian pasti punya pelanggan sendiri-sendiri. Oke, itu aja resep dari Aja Kitchen hari ini, semoga menginspirasi. Jangan lupa klik tombol like, share, serta subscribe ya, bagikan ke teman-teman kalian. Mungkin buat kalian gak ada gunanya resep ini, tapi buat yang lain siapa tahu bisa jadi jalan rezeki ya.